Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya, Agung, Advokat Agung ya. Jadi kali ini saya mau bicara soal sepak bola dulu ya. Yang lagi hangat-hangatnya ini adalah tentang Martin Paes. Jadi Martin Paes ini digadang-gadang untuk menjadi kiper timnas Indonesia untuk persiapan main di round 3 sekitar bulan September, November dan tahun depan ya. Martin Paes ini diharapkan untuk menjadi penjaga gawang sebagai mungkin bisa jadi pemain intinya ya untuk menggantikan posisi Hernando. Dan sampai sekarang si Martin Paes ini belum bisa bermain karena dia masih bermasalah terkait administrasinya, perpindahan federasinya juga karena dia itu telah bermain untuk timnas Belanda setelah lepas dari umur 21 tahun ya. Karena secara statuta FIFA itu melarang pemain yang sudah bermain di timnas 21 ke atas itu sudah tidak boleh pindah federasi. Namun si Martin Paes ini dia sudah dinaturalisasi dan ternyata memang dia masih belum bisa main dan ada upaya dari pihak Indonesia ya untuk yang diwakili oleh PSSI untuk mengajukan gugatan ke CAS. Jadi CAS itu adalah Court of Arbitration of Sport ya. Jadi pengadilan internasionalnya olahraga. Jadi semua olahraga itu jika ada perkara itu masuknya ke CAS. Dan termasuk juga sepak bola ya. Dan menurut Pak Ketua Umum dan juga Pak Arya Sinulinga bahwasanya itu telah diproses. Hanya saja kalau yang saya tahu ya, yang dari saya baca dan juga dari prakteknya yang saya juga baca dari websitenya CAS itu sendiri, saya mengambil ada beberapa kasus dalam sepak bola ya, di mana untuk satu perkara itu minimal itu waktu penyelesaiannya sekitar 1 tahun. Nah, sedangkan untuk Martin Paes ini kan banyak yang ngejar. Ayo cepetan, cepetan, ini harus bisa main. Taruhlah dia setelah dinaturalisasi mungkin sekitar April ya. Mei baru masuk. Mungkin Mei itu diajukan dan sekarang baru bulan Juni ngejarnya 1-2 bulan ini bisa selesai dan dia bisa didaftarkan untuk ikut round 3. Apakah itu mungkin secara logikanya sih kayaknya berat kalau hanya dalam jangka waktu 2-3 bulan perkara ini bisa selesai. Tapi ya saya sih nggak tahu ya dengan lobby-lobby yang dilakukan oleh Ketua Umum apakah itu bisa atau tidak karena uh, pengadilan ini juga banyak meriksa perkara dan kemungkinan kan juga harus antri. Jadi harus menunggu waktu ya. Jadi kalau menurut saya sih kayaknya berat untuk bulan September ataupun bulan November si Martin Paes ini bisa main karena terbentur dengan waktu pemeriksaan kasus itu sendiri. Jadi mungkin buat Sintayong ya harus dan mestinya Sintayong sudah punya plan A, plan B, plan C ya. Kalau misalkan Martin Paes ternyata tidak bisa main, otomatis ya tetap dia harus ngandelin si Hernando atau mungkin Nadeo atau ada penjaga-penjaga gawang yang baru yang mungkin bisa lebih baik dari timnas kiper atau penjaga gawang timnas yang sekarang ya. Jadi menurut saya seperti itu. Untuk Martin Paes kita jangan terlalu berharap banyak agar dia bisa dimainkan, mengingat di prakteknya minimal satu kasus itu paling cepat selesai itu setahun. Tapi ya walau alam kita nggak tahu dengan Pak Erik
Semoga saja Pak Erik dengan manuver-manuvernya itu bisa menyelesaikan permasalahan ini agar Martin Paes sendiri bisa secepatnya bergabung dengan timnas Indonesia. Terima kasih, salam olahraga.